Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, keadaan status quo saat ini adalah kita tahu bahwa penerimaan mahasiswa didasarkan pada dua jalur. Yang pertama adalah jalur SNMPTN dan yang kedua adalah jalur SBMPTN. Di mana ini membuktikan bahwa penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada nilai akademik, baik raport ataupun tes, yang terbagi menjadi dua rumpun saintek dan sosum dari calon mahasiswa itu sendiri. Sehingga kami rasa mekanisme seleksi yang ada di status quo saat ini sangatlah problematik. Mengapa? Karena yang pertama, dua rumpun tes saintek sosum tidak bisa menjadi patokan untuk beberapa jurusan seperti contoh kesenian. Yang kedua adalah adanya potensi tindak kecurangan dan kurangnya optimalisasi belajar calon mahasiswa, seperti ketika mereka akan mendaftar perguruan tinggi, ia hanya belajar secara mendadak untuk mempersiapkan itu, sehingga terdapat kurangnya usaha dan bisa menjadikan adanya tindak kecurangan seperti lolos PTN dengan joki dan sebagainya. Yang ketiga, adanya paksaan dari orang tua untuk memilih jurusan yang diinginkannya, padahal tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh calon mahasiswa itu tersebut, yang berujung pada banyaknya kasus salah jurusan. Sehingga untuk mengatasi itu semua, kami dari tim afirmasi menyetujui dengan adanya mosi untuk menerima mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk mendefinisikan apa itu tes talenta bawaan. Tes talenta bawaan adalah penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Karena setiap individu memiliki potensi bawaan yang unik, yang mana jika ini dikelola dengan baik akan dapat memaksimalkan kesuksesan individu itu tersebut. Sehingga dalam konteks ini kami memiliki teknis sebagai berikut. Yang pertama, kami akan lebih memprioritaskan penerimaan mahasiswa baru dengan diadakannya tes talenta terlebih dahulu, seperti pengadaan tes kepribadian dan tes keinginan calon mahasiswa, agar mereka yang akan mendaftar bisa mengetahui kompetensi diri mereka masing-masing. Yang kedua adalah kami akan mengkoordinir sekolah menengah atas yang berkaitan menjadi objek dalam penerimaan mahasiswa baru dengan mengadakan tes jurusan dasar seperti jurusan IPA, IPS, Bahasa, dan Agama yang lebih transparan dan nyata hasilnya, sehingga bisa menjaring siswa untuk lebih mengetahui bagaimana potensi dan keinginan serta bakat yang mereka miliki untuk kemudian bisa terkoordinir dalam pembelajaran di perguruan tinggi nantinya. Dewan Juri yang terhormat, kemudian, tujuan kami untuk menyetujui dan melaksanakan teknis tersebut adalah untuk menciptakan generasi atau mahasiswa yang berprestasi dan sukses yang sesuai dengan kemampuan dan bakat minat mereka, sehingga bisa mendorong adanya generasi yang berintelektual tinggi dan menciptakan negara yang maju. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, kita masuk pada argumentasi saya yang pertama. Pertama, mengapa ini benar untuk dilakukan? Dewan Juri yang terhormat, kami berpikir bahwa semua individu di dunia ini memiliki kecenderungan atau keinginan pada satu bidang saja, di mana mungkin setiap individu ada yang sudah mengetahui potensi mereka dan ada yang juga belum atau tidak mengetahui. Dan dengan adanya itu, kami percaya bahwa anak usia sekolah menengah atas biasanya memiliki tingkat kelabilan yang tinggi, atau maksud saya tingkat kegalauan yang tinggi terhadap sesuatu yang diminati, sehingga ini perlu untuk diarahkan, ini perlu untuk dikoordinasikan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti orang tua dan guru. Sehingga jikalau sudah begini, kami percaya bahwa akan lebih baik bahwa perlu dan wajib untuk diadakan tes bakat minat pada semua siswa menengah atas. Untuk apa? Untuk bisa mengetahui apa saja keinginan dan kemampuan serta potensi siswa yang mana ini bisa menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang. Kita tahu bahwa banyak orang sukses karena ia yang bisa bekerja di bidang yang ia senangi. Dewan Juri yang terhormat, kemudian yang kedua, mengapa ini penting untuk dilakukan? Dewan Juri yang terhormat, kita tahu bahwa urgensi saat ini adalah di mana adanya tes untuk masuk perguruan tinggi sangatlah ketat, sehingga banyak sekali siswa yang berusaha untuk bisa masuk dengan cara yang tidak baik, seperti menyontek, menjoki pada joki, dan sebagainya, sehingga hasil dari penerimaan mahasiswa akan sangat tidak transparan. Sehingga kami percaya bahwa dengan adanya tes minat bakat yang disesuaikan dengan potensi siswa ini akan menjaring siswa dengan potensi dan keinginan yang baik. Kenapa? Karena tes minat bakat tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa untuk disamakan oleh semua orang, karena semua individu memiliki minat, bakat, dan keunikannya sendiri, yang mana ini berbeda dengan tes tulis atau akademik yang hanya didasarkan pada nilai angka yang sangat bisa dimanipulasi seperti yang sudah saya jelaskan. Sehingga jikalau penerimaan mahasiswa baru diterapkan, maka potensi minat bakat individu akan melahirkan calon mahasiswa yang memiliki potensinya masing-masing, yang mana kami berpikir bahwa ini juga sangat relevan dengan jurusan yang ada di perguruan tinggi itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, mengapa? Karena perguruan tinggi berbeda dengan SMA. Perguruan tinggi hanya mempelajari satu mata kuliah saja, sehingga jika suatu individu itu telah mengetahui di mana keunikan dan potensinya, akan bisa untuk masuk pada jurusan yang sesuai. Seperti contoh, seorang yang hobi di bidang fotografi dan perfilman bisa masuk pada jurusan ilmu komunikasi, sehingga kerelevanan pembelajaran yang diajarkan dan keinginan serta potensi yang dimiliki akan selaras, sehingga bisa menciptakan kondisi pembelajaran di perguruan tinggi yang lebih efektif dan menyenangkan.
Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat. Kita melihat pada sisi ekonomi sosialnya juga. Kami percaya bahwa jikalau sudah terdapat keselarasan bidang yang dipelajari dan potensi yang dimiliki siswa, maka pengambilan mata kuliah seorang mahasiswa itu akan sudah bisa terkoordinir dan tidak akan ada lagi kegalauan atau kasus salah pilih jurusan. Mengapa? Kita tahu bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membayar satu mata kuliah perkuliahan saja relatif mahal hingga jutaan rupiah, sehingga jika seseorang sudah mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat bakatnya akan menyebabkan ketidakadanya pergantian matkul pada pertengahan perkuliahan, sehingga tidak akan ada lagi kasus mahasiswa salah jurusan yang harus melakukan pembayaran ulang untuk mengganti mata kuliahnya, sehingga ini bisa menjadikan adanya penghematan pengeluaran biaya. Dewan Juri yang terhormat, kemudian benefit apa yang bisa kita ambil dari pelaksanaan pada MOSI kali ini? Yang pertama, kita bisa untuk mengoptimalkan kerja dari guru BK pada setiap sekolah menengah atas. Untuk apa? Untuk menggiring siswa mengetahui potensi bakat minat mereka. Yang kedua, akan ada kesesuaian bakat yang dimiliki serta lowongan pekerjaan yang diperlukan di masa depan, sehingga kita bisa untuk menciptakan generasi yang ahli di bidangnya, yang kompeten di bidangnya, dan bisa untuk membawa kesenangan diri pribadi, yang mana jika ia mampu untuk bekerja dalam satu bakat minat mereka, akan bisa atau mudah untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga, kita bisa melahirkan generasi yang berintelektual tinggi dan berintegritas, di mana kemampuan pada satu bidang akan membawa pada hidup manusia yang saling melengkapi dan saling membutuhkan, sehingga akan tercapai simbiosis mutualisme di antara manusia nantinya. Dewan Juri yang terhormat. Sekian dan terima kasih dari saya, tim Afirmasi.